warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini mungkin agak berbeda dari video-video sebelumnya, karena di video sebelumnya aku membahas khusus UMPTKIN. Namun UMPTKIN sebentar lagi akan berakhir tesnya. Kalian tinggal menunggu yang namanya pengumuman. Nah, jadi kemarin aku sempat buat story aku harus konten apa lagi gitu, dan banyak banget yang nge-request aku harus membahas mandiri. Nah, jadi di sini aku akan memberikan sedikit informasi tentang mandiri yang aku udah cari kebenarannya, dan ini juga bersumber dari sumber lainnya. Nah, jadi oke deh, langsung saja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di channel ini kita membahas tentang dunia kampus atau dunia perkuliahan. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Ada berbagai jalur untuk teman-teman bisa lalui untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan atau perguruan tinggi favorit kalian. Nah, salah satunya yaitu seleksi mandiri. Nah, di aku pribadi, aku angkatan 2019, aku itu juga memasuki berbagai jalur. Aku mendaftar berbagai jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, terus UMPTKIN, SPAN PTKIN. Aku juga pilih ada satu kedinasan yang namanya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Aku juga mendaftar Poltekkes, aku juga mendaftar yang Politeknik. Jadi banyak banget jalur yang aku tempuh kemarin, dan alhamdulillah tuh aku lolos di UMPTKIN. Dan sekarang aku akan memperkenalkan diri. Aku Leni Agustin, aku kuliah di IAIN Parepare, jurusan pendidikan matematika, karena masih banyak banget yang nggak kenal aku, jadi di sini aku perkenalan diri ya. Namun sebelumnya di tahun 2019 aku tidak pernah mendaftar yang namanya seleksi mandiri, guys. Nah, makanya tuh aku agak ragu gitu loh untuk menjelaskan yang namanya seleksi mandiri, karena aku nggak pernah ngalami gitu loh. Tapi di sini aku mencari sumber supaya aku bisa menjelaskan kepada teman-teman apa sih seleksi mandiri itu dan informasi-informasi mengenai seleksi mandiri. Oke, jadi di sini kita akan membahas waktu-waktu di dalam suatu universitas, karena siapa tahu teman-teman terlambat, jadi di sini aku akan menjelaskannya. Oke guys, jadi sebelumnya aku akan menyebutkan satu persatu nama kampus beserta jadwalnya, karena jangan sampai teman-teman terlambat. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar seleksi mandiri di suatu kampus yang aku catat waktunya, silakan teman-teman juga catat, karena insya Allah ini akan bermanfaat buat teman-teman. Dan sebelum kalian tes, insya Allah aku akan memberikan sedikit soal-soal dan pembahasan mengenai soal mandiri prediksi tahun 2020. Oke. Jadi yang pertama yaitu kampus Institut Pertanian Bogor atau IPB. Di sini aku mendapat informasi bahwa pendaftarannya itu tanggal 20 Juni sampai 27 Juli tahun 2020. Nah, sedangkan pelaksanaan ujian seleksinya yaitu jatuh pada tanggal 2 Agustus tahun 2020. Nah, sepertinya ini udah lewat sih guys. Maaf ya aku terlambat menginformasikan tentang mandiri, karena tuh aku benar-benar ragu untuk memberikan informasi mandiri. Kenapa? Karena aku nggak pernah ngalamin gitu loh. Tapi di sini aku mencari sumber yang terpercaya, oke? Dan pengumumannya itu jatuh pada tanggal 13 Agustus tahun 2020. Jadi teman-teman silahkan informasikan kepada aku yang teman-teman lulus jalur mandiri tahun 2020. Kemudian yang kedua, kampus yang kedua yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pendaftarannya yaitu mulai dari tanggal 1 sampai 23 Juli tahun 2020. Nah, pelaksanaannya yaitu menggunakan nilai UTBK, nilai rapor, kriteria lainnya, dan tes keterampilan khusus FSRD. Nah, jadi di sini nggak dites langsung gitu loh, tapi dia menggunakan nilai rapor dan nilai UTBK. Nah, jadi buat teman-teman yang ikut UTBK bisa menggunakan nilainya ke ujian seleksi mandiri buat yang ingin masuk di kampus Institut Teknologi Bandung.
Oke, pengumumannya di sini belum ada tertera karena di sini hanya menuliskan akan diinfokan lebih lanjut. Jadi untuk teman-teman yang menginformasikan atau ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan langsung ke web ITB secara resmi ya. Oke, next kampus yang ketiga yaitu Institut Teknologi 10 November. Nah, pendaftarannya yaitu mulai dari tanggal 6 sampai 27 Juli tahun 2020. Pelaksanaan ujian seleksi menggunakan nilai UTBK atau nilai ujian kemampuan akademik ITS. Mekanisme ujian tulis ITS akan diinfokan lebih lanjut. Nah, kemudian pengumumannya tanggal 5 Agustus tahun 2020. Nah, jadi ini sepertinya udah lewat sih ya. Tapi di sini masih banyak juga yang belum ujian seleksi mandiri. Tapi buat teman-teman yang kampusnya, siapa tahu aku nggak tahu ya, siapa tahu kalian mendaftar kampus yang aku nggak tahu yang belum ujian, silahkan teman-teman komentar di bawah. Kalau memang masih banyak yang belum ujian, aku akan membuat prediksi soal mandiri tahun 2020, oke? Next, kampus yang keempat yaitu UIN Syarif Hidayatullah. Nah, ini aku ingat banget, aku juga punya subscriber tahun lalu, dia tuh lolos di UIN Syarif Hidayatullah, tapi aku nggak ingat namanya. Ini tuh subscriber aku yang akrab juga sih, dan alhamdulillah dia lolos di kampus yang dia inginkan. Nah, pendaftarannya yaitu mulai dari tanggal 2 Mei sampai 20 Juli tahun 2020. Pelaksanaan ujian seleksi mulai dari tanggal 25 sampai 30 Juli tahun 2020 dan 3 sampai 4 Agustus tahun 2020. Kemudian pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2020. Wah, ini bertepatan dengan hari ulang tahun aku, guys. Oke, jadi sekedar informasi ya. Oke, lanjut ke kampus yang kelima yaitu Universitas Airlangga. Nah, pendaftarannya mulai dari tanggal 20 sampai 31 Juli tahun 2020. Pelaksanaannya tanggal 9 Agustus tahun 2020. Nah, jadi ini belum tes ya. Silahkan teman-teman yang memang belum tes, silahkan komentar di bawah. Jika memang banyak, aku akan membuatkan prediksinya seperti pembahasan UMPTKIN. Kemudian pengumuman di Universitas Airlangga yaitu tanggal 12 Agustus tahun 2020. Oke, next kampus yang keenam yaitu Universitas Diponegoro. Nah, pendaftarannya yaitu mulai dari tanggal 21 April sampai 27 Juli tahun 2020. Pelaksanaan ujian seleksi peserta mengisi data portofolio berupa rapor semester 1 sampai 5 dan atau prestasi lain melalui aplikasi. Nah, jadi di Universitas Diponegoro ini melakukan pengisian data di portofolio, dia nggak dites gitu, dan bisa memasukkan prestasinya melalui aplikasi yang udah disediakan. Dan pengumumannya tanggal 30 Juli tahun 2020. Ini juga udah lewat sih, maaf ya guys, aku memberikan informasi yang udah lewat, tapi masih banyak kok universitas-universitas yang lainnya yang belum tes sampai saat ini. Next, kampus yang ke-8 yaitu Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pendaftarannya yaitu tanggal 23 Juni sampai 8 Juli tahun 2020. Pelaksanaan ujian seleksi tanggal 26 Juli tahun 2020. Kemudian pengumumannya tanggal 8 Agustus tahun 2020. Ini belum ya, silakan informasi ke aku ya jika teman-teman lolos di Universitas Gadjah Mada. Yang ke-8 yaitu Universitas Indonesia. Pendaftarannya 19 Juni sampai 19 Juli tahun 2020. Pelaksanaan ujian seleksi tanggal 26 sampai 30 Juli 2020. Kemudian pengumumannya itu tanggal 5 Agustus tahun 2020. Next, kampus yang ke-9 yaitu Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Pendaftarannya yaitu 15 Mei sampai 4 Juli tahun 2020. Pelaksanaan ujian seleksi 18 Juli tahun 2020 itu ujian tulis. Nah, jadi UNJ ini pakai ujian tulis ya pada tanggal 18 Juli dan 19 Juli ujian keterampilan seni dan olahraga. Jadi ada 2 tes. Pengumumannya tanggal 28 Juli, jadi udah lewat juga. Sedih banget sih guys, aku
lambat memberikan informasi ini. Kemudian yang ke-10 Universitas Negeri Malang, pendaftarannya 13 sampai 29 Juli tahun 2020. Pelaksanaan ujian seleksi 1 sampai 3 Agustus 2020, pengumumannya tanggal 7 Agustus 2020. Jadi belum juga ya. Kemudian yang ke-11 yaitu Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Nah, pendaftarannya 13 Juli sampai 8 Agustus, jadi masih bisa sekarang guys. Jadi buat teman-teman yang masih mau mendaftar mandiri di UNY masih bisa ya. Dan pelaksanaannya itu tanggal 10 sampai tanggal 12 Agustus. Nah, kemudian pengumumannya tanggal 15 Agustus. Oke, next yang terakhir, kampus yang ke-12 yaitu Universitas Pajajaran. Pendaftarannya mulai dari tanggal 23 Juni sampai 28 Juni tahun 2020. Pelaksanaan ujiannya menggunakan nilai UTBK. Nah, jadi ini nggak dites juga, tapi dia menggunakan nilai UTBK. Jadi memang ada beberapa kampus yang tesnya mandiri itu menggunakan nilai UTBK atau nilai rapor. Nah, pengumumannya tanggal 3 Agustus. Ini juga udah lewat guys. Oke, jadi itu tadi aku sudah sebutkan satu persatu nama kampus yang umum yang berdasarkan pendaftaran, waktu seleksi, dan pengumumannya. Oke guys, jadi di situ tadi sudah aku sebutkan ya satu persatu kampusnya, tapi di sini aku ingin meminta informasi kepada teman-teman yang jika teman-teman mendaftar mandiri di suatu kampus yang mungkin aku nggak tahu, yang mungkin pendaftarannya masih buka sampai sekarang dan seleksinya atau tes mandirinya itu masih lama, silahkan teman-teman informasikan kepada saya ya. Silahkan informasikan kepada saya di kolom komentar kalau Kak, aku tuh mendaftar di kampus ini, pendaftarannya masih lama, masih ada 1 minggu atau masih ada 2 minggu ke depan. Nah, silahkan berikan informasi kepada saya jika memang banyak kampus yang belum melaksanakan seleksi mandiri, masih banyak kampus yang masih jauh hari untuk tesnya mandiri itu, insya Allah aku akan membuat video tentang prediksi mandiri, karena tahun sebelumnya 1 tahun yang lalu itu aku juga sudah membahas tentang prediksi soal-soal mandiri. Oke guys, jadi aku butuh banget informasi dari kalian, kapan sih kalian ujian seleksi mandiri. Oke guys, jadi segitu dulu video kali ini. Insya Allah di next video tentang mandiri aku akan membuat soal-soal prediksi mandiri tahun 2020 jika memang masih ada teman-teman yang belum ujian mandiri. Tapi kayaknya masih banyak deh, karena masih banyak yang ngechat aku, Kak, buat konten mandiri dong. Gimana sih model-model soal mandiri? Apakah sama dengan UMPTKIN yang selama ini aku selalu bahas? Nah, jadi gitu guys. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen, dan share juga ke seluruh teman-teman kalian yang akan mengikuti seleksi mandiri. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.